Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil 'ilmi wal 'amal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul dalam rangka tafaquh fiddin, dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan secara khusus kita masih melanjutkan membahas, membaca, mentelaah kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, Abdul Ghani ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, yang wafat tahun 600 Hijriah. Yang mana kitab ini adalah kitab yang menghimpun hadis dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang berhubungan dengan pembahasan fikih Islam. Dan insyaallah pada malam hari ini kita memasuki bab yang baru, yaitu babut tasyahud, di mana penulis membuat satu bab yang beliau ingin membahas tentang masalah tasyahud dan menyebutkan hadis yang berhubungan dengan masalah tasyahud. Maka di sini beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fi dunya wal akhirah wa dakhalahu fasiha jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi wa taqaddasa ruhuhu wa nawwara dharihahu. Allahumma amin. Babut tasyahudi, bab tasyahud. Yang dimaksud tasyahud di sini adalah bacaan khusus yang dibaca ketika duduk di dalam salat. Yang dimaksud dengan tasyahud adalah bacaan secara khusus yang nanti kita akan ketahui yang dibaca ketika duduk di dalam salat. Maka di sini beliau menyebutkan beberapa hadis. Hadis yang pertama pada bab ini yaitu hadisnya sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan qala al-musannifu rahimallahu taala an Abdullah ibn Mas'udin, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau mengatakan, allamani, telah mengajariku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahhuda, bacaan tasyahud. Kaffi baina kaffaihi, tanganku di antara kedua tangannya. Ya. Maksudnya adalah mengajari secara langsung. Kama yu'allimuni, sebagaimana beliau mengajariku as-surata, salah satu surat atau sebuah surat minal Qur'ani, dari Al-Qur'an. Jadi Nabi SAW itu mengajari apa? Mengajari sahabat Ibnu Mas'ud bacaan tasyahud ditalkin. Ditalkin. Ya. Karena begitulah Nabi mengajari sahabat Al-Qur'an, dengan mentalkin, dibacakan oleh Nabi kemudian dicirukan. Karena di zaman itu belum ada kebiasaan tradisi tulis menulis di tanah Arab. Jadi orang kalau belajar ya didengarkan, ditirukan, dengarkan, tirukan. Ini namanya talqin. Ya, maka Nabi SAW itu mentalkin sahabat Ibnu Mas'ud bacaan doa tasyahud seperti Nabi mentalkin bacaan Al-Quran. Apa bacaannya? Beliau mengatakan
At-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini bacaan tasyahudnya. Yang artinya at-tahiyyatu lillah. Ya. Penghormatan hanya untuk Allah. Wassalawatu wattayyibat, demikian juga salawat dan juga kalimat-kalimat kebaikan. Assalamu alayka ayuhan nabi. Ya, semoga keselamatan atasmu wahai nabi. Wa rahmatullahi wa barakatuh, serta rahmat Allah dan berkahnya. Maka di sini isinya pujian kepada Allah, kemudian salam dan doa untuk Nabi. Assalamu alayna. Ya, semoga keselamatan juga alaina atas kita semua. Wa ala ibadillahi salihin, dan atas semua hamba Allah yang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulullah. Ya, ini kalimatnya. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lainnya. Sampai sini ini hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaq alaih. Wa fi lafdhin, dalam satu lafaz yang lain, yang mana lafaz ini disebutkan oleh Imam Bukhari saja. Idza qa'ada ahadukum, ya. Idza, ketika qa'ada, duduk dalam posisi duduk, ahadukum, salah seorang dari kalian, fi sholati, dalam salatnya, falyakul, hendaknya dia mengucap at-tahiyyatu lillah wa dzakarahu, dan seterusnya. Ya, jadi lebih diperinci, ketika salah seorang kalian duduk, maka posisi tasyahud ini dibaca ketika duduk. Wa fihi, dan di dalam lafaz tersebut ada tambahan juga. Kalau sudah membaca doa tasyahud yang disebutkan, fa innakum, sungguh kalian, idza fa'altum dzalika, jika sudah melakukan hal itu, faqad sallamtum, maka sungguh kalian sudah mengucap salam ala kulli abdin salihin, atas seluruh makhluk Allah atau atas seluruh hamba yang saleh, fis sama'i wal ard, di langit dan di bumi. Ya. Wa fihi, dan ada tambahan yang lain dalam lafaz ini, falyatakhayyar, maksudnya adalah ketika sudah selesai membaca tasyahud, falyatakhayyar, maka silahkan dia memilih, minal mas'alati, dari permintaan, masya'a, apa yang dia kehendaki. Maksudnya adalah berdoa setelah tasyahud. Baik. Maka hadis ini ya memberikan beberapa pelajaran, faedah. Baik. Faedah yang pertama, ketika sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, allamani Rasulullah SAW atasyahhuda kama yu'allimuni suratan minal Qur'an. Nabi mengajariku tasyahud seperti mengajari surat dari Al-Qur'an. Maka di sini ada ya pelajaran ya bahwasanya lafaz ini menjadi salah satu dalil tentang kewajiban membaca doa tasyahud di dalam sholat. Ya, wajibnya apa? Membaca doa tasyahud di dalam sholat. Ya. Kenapa? Karena sahabat Ibnu Mas'ud menyamakan bagaimana Nabi mengajari Ibnu Mas'ud bacaan tasyahud seperti mengajari Al-Quran. Sedangkan kita tahu Nabi itu punya kewajiban untuk mengajari Al-Quran. Maka kalau seperti mengajari Al-Quran, maka hukumnya juga wajib. Ya, hukumnya juga wajib. Hanya saja kita tahu di dalam sholat itu ada dua tasyahud. Ada tasyahud awal, ada tasyahud tsani, atau tasyahud akhir. Ada tasyahud pertama, ada tasyahud kedua, atau ada tasyahud akhir. Ya. Apakah semua ini yang diwajibkan? Maka para fuqaha menyampaikan yang diwajibkan hanya tasyahud akhir.
yang diwajibkan hanya tasyahud akhir. Adapun tasyahud awal maka hukumnya sunnah. Dari mana perincian ini? Ya, karena Nabi pernah sholat, beliau tidak tasyahud akhir dan beliau terus saja tidak mengulangi tasyahud akhir. Kalau misalkan tasyahud akhir, tasyahud awal Nabi pernah sholat, lupa tidak tasyahud awal dan beliau lanjut begitu saja terus. Jadi tidak kembali duduk tasyahud awal. Seandainya tasyahud awal itu wajib, tidak boleh ditinggalkan. Karena wajib sama dengan rukun. Wajib sama dengan rukun. Maka Nabi SAW ketika meninggalkan, beliau ganti dengan sujud sahwi. Maka ini menunjukkan bahwasanya tasyahud awal ini tidak wajib secara hukum fikih. Kenapa? Karena ketika ditinggalkan tidak membuat sholat tersebut batal ketika tidak dilakukan sama sekali. Ya, ketika tidak dilakukan sama sekali. Tapi ini pelajaran yang pertama. Meskipun di sini memang ada khilaf di antara para fuqaha tentang masalah hukum ini. Tentang masalah apa? Hukum ini ada khilaf. Ya, tapi kita berikan kesimpulan yang lebih mudah ya, supaya lebih mudah diingat langsung diamalkan. Karena kalau kita nyebutkan khilaf malah bingung sendiri. Ya, maka kita sampaikan hadis ini menjadi dalil wajibnya bacaan tasyahud ya, dan yang wajib hanya tasyahud akhir, sedangkan tasyahud awal hukumnya sunnah karena ada dalil yang lain. Nabi ketika sholat pernah tidak tasyahud awal dan beliau tidak mengulang tasyahud awalnya. Baik, kemudian pelajaran kedua ya, adalah bacaan tasyahud di sini. Bacaan tasyahud di sini yaitu tasyahud at-tahiyatu lillah wa salawatu wa thayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh dan seterusnya. Maka bacaan ini ya adalah salah satu bacaan yang bisa dibaca ketika tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Ya, jadi boleh membaca bacaan ini. Dan ini salah satu. At-tahiyatu lillah wa salawatu wa thayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillah salihin asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, dan ini diistilahkan atau sering disebut dengan para fuqaha tasyahudnya Ibnu Mas'ud. Karena yang meriwayatkan apa? Ibnu Mas'ud. Ya. Baik. Kemudian pelajaran berikutnya, pelajaran ketiga. Ya, pelajaran ketiga. Perlu kita berikan tambahan informasi juga. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Adhkar, beliau menyebutkan bacaan tasyahud itu paling tidak ada 3. Bacaan tasyahud paling tidak ada 3 bacaan. Yang pertama adalah tasyahudnya Ibnu Mas'ud ini. Tasyahudnya Ibnu Mas'ud. Iya. Dan ini riwayat Bukhari Muslim. Muttafaq alaih. Yang kedua tasyahudnya Ibnu Abbas. Yang kedua tasyahudnya Ibnu Abbas. Bagaimana tasyahudnya Ibnu Abbas? Tasyahudnya Ibnu Abbas bunyinya at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ya. Ini tasyahudnya Ibnu Abbas. Ya. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Lafaz ini diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Ada tasyahud yang ketiga, yaitu tasyahudnya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Tasyahudnya Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Di mana tasyahudnya Abu Musa al-Asy'ari bunyinya adalah at-tahiyatut thayyibatus salawatu lillah. Ada di balik. Kalau di Ibnu Mas'ud at-tahiyatu lillah
wassalawatu wattayyibat. Kalau ini at-tahiyatut thayyibatus salawatu lillah. Lillahnya taruh paling belakang. Ya, at-tahiyatut thayyibatus salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus sama ya. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini sama. Cuma bedanya lillahnya kalau tasyahud Abu Musa al-Asy'ari ditaruh paling belakang. At-tahiyatut thayyibatus salawatu lillah. Kalau Ibnu Mas'ud at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Nah, gitu. Kalau misalkan ditanya, mana yang paling afdal? Ya, maka kita katakan, ketika kita membicarakan mana yang paling afdal, tergantung orang yang memandang. Kalau memandang dari sisi kekuatan sanad dan tingkat kesahihan hadis, yang paling afdal adalah tasyahudnya Ibnu Mas'ud. Karena dia lafadznya diriwayatkan Bukhari dan Muslim, muttafaq alaih. Tapi kalau melihat dari kandungan yang dikandung, isinya, maka yang paling afdal adalah tasyahudnya Ibnu Abbas. Apa yang membedakan? Di dalam tasyahudnya Ibnu Abbas ada tambahan. Ada al-mubarakat. At-tahiyatul mubarakatu. Lafadz al-mubarakat itu tidak ada di tasyahudnya Ibnu Mas'ud dan juga tasyahudnya Abu Musa al-Asy'ari. Maka kalau ditanya mana yang paling afdal, tergantung kita melihat dari sisi mana. Imam Syafi'i lebih condong melihat dari sisi isi daripada bacaan itu. Kalau sama-sama hadisnya sahih. Kalau sama-sama hadisnya sahih. Kenapa? Karena semakin banyak pujian di dalamnya, semakin utama. Kalau misalkan sama-sama sahih, nggak ada masalah, diamalkan. Makanya Imam Syafi'i lebih mengutamakan bacaannya tasyahud Ibnu Abbas, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka, dan seterusnya. Baik. Nah, kalau misalkan ya secara asal boleh milih manapun, ya. Sebenarnya juga ada tasyahud Umar bin Khattab, cuma enggak disebutkan dalam kitab Al-Adhkar. Baik. Ini salah satu pelajaran. Pelajaran yang berikutnya. Ya, pelajaran yang berikutnya. Di dalam hadis ini disebutkan ya, wa idza qa'ada ahadukum fi shalah falyakul at-tahiyat. Jika salah seorang dari kalian duduk dalam salatnya. Ya. Maka hadis ini menjadi dalil apa? Ya, menjadi dalil bahwasanya membaca tasyahud posisinya adalah ketika dalam duduk. Ya. Ketika dalam duduk. Maka hukum duduk tasyahud mengikuti hukum bacaan tasyahudnya. Kenapa? Karena duduk tasyahud itu adalah tempatnya baca tasyahud. Maka kalau membaca tasyahudnya adalah sunnah, maka duduknya adalah sunnah. Kalau membaca tasyahudnya wajib seperti tasyahud akhir, maka duduk tasyahudnya juga wajib. Ya. Maka duduk tasyahudnya juga wajib. Ya. Baik. Kemudian pelajaran berikutnya. Di dalam hadis disebutkan falyatakhayyar minal mas'alati ma syaa. Lalu hendaknya dia memilih dari permintaan apapun yang dia inginkan. Ya. Maka di sini menjadi dalil. Dalil tentang apa? Ya, dalil tentang diperbolehkan ya untuk berdoa setelah tasyahud akhir. Yang dimaksud setelah tasyahud akhir ya setelah selesai tasyahud akhir dan salawatnya. Diperbolehkan di situ berdoa. Boleh berdoa setelah tasyahud akhir. Ya. Dan hukum berdoa setelah tasyahud akhir ini hukumnya apa? Para fuqaha menyatakan hukumnya adalah sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Maka misalkan ya di antara doa yang bisa dibaca dalam setelah selesai tasyahud akhir, ya doa yang masyhur, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri dan seterusnya.
Ya, maka ini disunahkan untuk dibaca setelah selesai tasyahud akhir dan baca salawatnya. Maka disunahkan. Ya. Apakah wajib? Tidak. Ya. Kenapa kok tidak wajib? Karena Nabi SAW mengatakan fal yatakhayyar, hendaknya dia memilih. Kemudian juga dihukumkan masya'a, apa yang dia kehendaki. Para ulama mengatakan kalau perintah itu wajib, tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat yang memberikan pilihan. Kalau menggunakan kalimat yang memberikan isyarat pilihan, maka berarti ada pilihan tidak melakukan. Sedangkan wajib nggak boleh tidak melakukan. Maka Nabi mengatakan fal yatakhayyar minal mas'alati masya'a. Hendaknya dia pilih dari permintaan yang dia mau. Nah, kalau dia nggak mau milih, ya, berarti di situ apa? Berarti di sini perintahnya adalah sunnah, bukan wajib. Ya, maka kalau misalkan setelah tasyahud kemudian baca salawat langsung salam, maka tidak batal salatnya tetap sah, ya, tidak berdosa juga. Namun memang kurang afdal. Ya, namun memang apa? Kurang afdal. Yang lebih afdal maka boleh membaca doa. Baik. Kemudian pelajaran berikutnya, ya. Pelajaran terakhir dari sabda Nabi juga ini, fal yatakhayyar minal mas'alati ma syaa. Hendaknya dia memilih dari permintaan apa yang dia kehendaki. Maka di sini para ulama mengatakan, ya, hal ini atau hadis ini menjadi dalil bolehnya membaca doa setelah tasyahud, baik bacaan doa itu ada riwayatnya atau bikin sendiri. Baik bacaan doa itu ada riwayatnya atau bikin sendiri. Dari mana kok bisa tahu seperti itu? Karena Nabi mengatakan fal yatakhayyar minal mas'alati, dari permintaan. Permintaan orang satu sama lainnya nggak sama. Dan belum tentu yang ada riwayatnya sesuai dengan permintaan dirinya. Maka silakan dia membuat permintaan-permintaan apapun yang dibaca setelah tasyahud akhir. Ya, maka boleh. Para ulama mengatakan boleh membaca doa setelah tasyahud, baik yang ada riwayatnya atau dia ngarang sendiri. Tapi dengan syarat. Para ulama mengatakan dengan syarat. Apa syaratnya? Harus bahasa Arab. Ya, nggak boleh, ya. Donga terus bahasa Jawa habis sholat, habis tasyahud. Ya. Ya Allah, kula nyuwun keselamatan, nyuwun nopo, ya. Setelah ketika di dalam sholat belum salam, mau salam itu baca doa itu tidak boleh. Syaratnya apa? Harus berbahasa Arab. Ya, syaratnya harus berbahasa Arab. Ya. Kenapa? Karena tidak boleh di dalam sholat itu ada bahasa selain bahasa Arab. Taib. Ini yang disampaikan oleh para fuqaha. Taib. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah. Hadis yang kedua, wa an Abdurrahman ibni Abi Laila, dari Abdurrahman bin Abi Laila. Qala, beliau mengatakan, laqiyani Ka'ab ibni Ujrah. Suatu ketika Ka'ab bin Ujrah menemuiku. Faqala, lalu beliau mengatakan, ya, Ka'ab bin Ujrah ini salah satu sahabat Nabi. Maka beliau mengatakan, ala uhdi laka hadiyatan, maukah aku berikan hadiah kepadamu dengan sebuah hadiah? Ya, kemudian beliau mengatakan, apa hadiahnya? Hadiahnya adalah sebuah doa, ya, atau sebuah ilmu. Beliau mengatakan annan nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja, pernah keluar alaina atas kami. Maksudnya Nabi pernah menemui kami. Fakulna, lalu kami mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad 'allamanallahu kaifa nusallimu 'alaika. Ya, wahai Rasulullah, sungguh Allah telah mengajarkan kepada kami kaifa, bagaimana nusallimu, kami mengucap salam 'alaika, kepadamu. Ya. Fa kaifa nusalli 'alaika, maka bagaimana caranya kami bersalawat kepadamu?
Kalau bacaan salam ya, maka sudah tahu ya assalamualaikum ya Rasulullah misalkan. Sedangkan Nabi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Disuruh untuk salawat dan salam. Maka sahabat ini sudah tahu mengucap salam ya salam. Nah, kalau salawat ini gimana? Ketika itu sahabat nggak tahu. Faqala, maka Nabi Sallam mengatakan, qulu, ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, ini adalah cara bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salawat ini ya masyhur dikenal dengan nama salawat Ibrahimiyah, salawat paling lengkap. Ya, salawat paling lengkap. Tapi kalau mau misalkan yang minimalis ya bisa dengan mengucap hanya Allahumma sholli ala Muhammad, itu sudah cukup. Tapi kalau mau yang lengkap maka ini tadi salah satu lafadznya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Maka ini hadis yang kedua. Maka hadis yang kedua ini memberikan beberapa faedah. Faedah yang pertama, ya, ketika ucapan sahabat Ka'ab bin Ujrah, ala uhdilaka hadiyatan, maukah aku berikan hadiah kepadamu? Maka ini memberikan faedah. Apa faedahnya? Lafaz ini menjadi dalil, ya, bolehnya atau ya termasuk hadiah yang bagus, hadiah yang baik yang diberikan seseorang kepada orang lain adalah hadiah ilmu. Adalah hadiah ilmu. Ini hadiah yang bagus, hadiah yang baik. Dan boleh juga dibahasakan dengan hadiah. Tidak ada masalah. Ya. Karena kita kaum muslimin itu bukan orang yang sifatnya materialis. Ya. Krungu hadiah, duit, omah, motor. Sing ketok-ketok gitu ya, emas, ya antam lah gitu ya, kayak nabung-nabung gitu ya. Enggak, seorang muslim bukan seorang yang hanya memandang dunia dari fisiknya. Banyak hal yang sifatnya maknawi. Ketika Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha matur kepada abahnya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tolong kasih saya budak. Saya itu capek. Ya. Capek apa? Ngurus rumahnya Ali. Maka Nabi datang, nggak bawain budak, ngajari zikir. Ngajarin apa? Zikir. Ya. Secara fisik, kalau seorang muslim, orang yang materialis, nggak ada hubungannya. Apa korelasi antara zikir dengan orang nggak capek? Nggak capek kan harusnya dikasih pembantu kan gitu, nggak capek. Ya, ibu-ibu kan gitu harapannya. Misalkan ya istrinya sambat, ya Mas pegel Mas, dalana pembantu kok. Ini loh Dek, zikirong ini nih kate turu misalkan. Ya maka istrinya nggak akan nego. Ya, aku sedikir tapi pancet pegel gitu. Ya, tapi kita harus tahu itu bahwasanya seorang muslim itu ya tidak memandang dunia hanya dari sisi apa? Fisik. Ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada fisik kita. Apa? Kekuatan rohani. Ya. Terkadang mungkin kita mengeluh capek dan seterusnya. Ketika zikir, ya, maka itu akan menjadi penyemangat kita. Kita yang biasa ngeluh tadi gak ngeluh lagi. Kenapa? Karena zikir. Makanya penting ya, ketika kita zikir niku paling tidak harus tahu artinya. Makanya saya sudah zikir, tapi kok nggak kerasa ya? Tetap saja di hati itu kosong. Ada salah satu sebab. Mungkin salah satu sebabnya adalah apa? Kita tidak tahu arti zikirnya. Pokoknya moco gitu aja. Padahal kalau kita misalkan tahu apa? Tasyahud tadi, Masya Allah. Setiap kali sholat kita 2 kali bersaksi bahwasanya Allah adalah sembahan kita dan Muhammad adalah Rasulullah. Kita mengucap salam kepada semua makhluk yang ada di langit dan ada di bumi. Makna yang luar biasa. Ya. Makna yang luar biasa. Ya. Saya berikan contohnya sederhana misalkan. Ketika kita zikir keluar masuk ke dalam masjid.
Salah satu zikir yang diajarkan Nabi adalah Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Yang artinya kalau kita dengan diresapi artinya, ya Allah bukankanlah ya padaku pintu-pintu rahmatmu. Maka ketika orang masuk masjid dia menyadari saya kesini akan cari rahmatnya Allah. Ya. Akan cari rahmatnya Allah. Ketika keluar dari masjid, di antara zikir yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka min fadlik, Allahumma simni ya minasyaitonir rajim. Ketika keluar dari masjid, ya Allah jagalah aku dari setan yang terkutuk. Maka kita sadar, metu masjid, aki-aki setani. Berarti lebih menguatkan hati. Itu kalau misalkan zikir kita resapi. Ya. Makanya penting ngaji zikir. Ya, bukan cuma ngajari wiridan nih, gitu nggih. Tapi mengetahui maknanya. Ya. Mengetahui apa? Maknanya mendalam sekali. Tapi ala kulli hal, kita kembali ke sini. Pelajaran pertama dari hadis ini termasuk hadiah yang bagus, yang baik. Bahkan kita sampaikan yang istimewa yang bisa diberikan kepada orang lain adalah hadiah ilmu. Iya. Tapi kemudian pelajaran kedua, ya, hadis ini memberikan pelajaran tentang apa? Tentang dalil kewajiban bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dalil kewajiban bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sholat. Bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam apa? Di dalam sholat. Karena pembahasan ini pembahasan sholat. Ya. Nah, masalahnya di mana sholawat yang wajib? Ya, maka para fuqaha menyatakan sholawat yang wajib di sini ya adalah di tasyahud akhir. Setelah tasyahud akhir. Ini sholawat yang wajib. Salat yang wajib. Adapun salawat di tasyahud awal, setelah tasyahud awal juga dibaca salawat. Ya, salawat kepada Nabi. Ya. Tapi ini sifatnya sunnah, tidak apa? Tidak wajib. Ya, dalam artian ketika tidak dikerjakan, ditinggalkan, ya, maka bisa diganti dengan sujud sahwi dan tidak membatalkan salat. Tapi kalau misalkan salawat di tasyahud akhir kalau tidak dibaca berdampak apa? Kalau sengaja membatalkan sholat karena dia rukun wajib. Ya, maka di sini kita sampaikan hadis ini menjadi dalil kewajiban bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan salat yang wajib di dalam sholat adalah setelah tasyahud akhir. Ya, setelah tasyahud akhir. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya. Ya. Hadis yang berikutnya. Qala wa an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau mengatakan kana Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u, beliau berdoa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dalam salatnya biasa berdoa, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika min adzabil qabr. Aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa adzabin nar, dan azab neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnahnya dajjal. Wa fi lafdhin li muslimin, dan dalam lafaz Imam Muslim itu tadi muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Dan disebutkan dalam riwayat Muslim saja disebutkan idza tasyahhada ahadukum, jika bertasyahud, maksudnya jika sudah bertasyahud salah seorang dari kalian, falyasta'id billah, maka hendaknya dia minta perlindungan kepada Allah min arba'in, dari 4 perkara. Ya. Maka hadis ini menjadi tafsiran dari hadis yang lain. Fal yatakhayyar minal mas'alati masya. Silakan dia meminta kepada Allah apa yang dia kehendaki. Ya. Maka doa di sini posisinya ini setelah tasyahud. Ya, fal yasta'id billahi min arba'in. Yaqul, hendaknya dia mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam
wa min adzabil qabri. Oh ya, dan seterusnya. Tsumma dzakara nahwahu, ya. Baik. Maka hadis ini memberikan beberapa pelajaran atau faedah daripada hadis ini, hadis yang ketiga ini. Di antara pelajaran yang pertama, ya. Di antara pelajaran pertama, termasuk yang disunahkan untuk dibaca, ya, dari doa-doa yang dibaca setelah tasyahud akhir adalah doa yang disebutkan di dalam hadis ini. Ya. Salah satunya, ayo boleh juga memilih yang lain, misalkan ada riwayat yang lain, lafadz yang lain boleh, tapi salah satunya boleh. Yang mana lafadz dalam Bukhari Muslim, ya. Ini disebutkan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu kalau dalam riwayat Bukhari Muslim. Maka boleh juga dibaca doa tersebut. Ya, doa yang dibaca setelah tasyahud akhir, setelah selawat dan sebelum salam. Ya, dan sebelum salam. Baik. Kemudian yang berikutnya, pelajaran yang kedua, ya. Apakah doa setelah tasyahud akhir ini hanya terbatas dengan doa-doa yang ada riwayatnya atau boleh bikin sendiri? Ini tadi sudah kita isyaratkan. Ya, bahwasanya membaca doa setelah tasyahud akhir tidak harus dengan doa yang ada riwayatnya. Maka boleh, ya. Boleh, ya, dengan bikinannya sendiri. Boleh dengan bikinannya sendiri. Ya. Tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Tidak boleh dengan selain bahasa Arab. Ya. Tidak boleh dengan selain bahasa Arab. Maka kalau misalkan dia bikin sendiri, silakan bikin sendiri, tapi dengan bahasa Arab. Ya. Silakan dia bikin sendiri, tapi dengan bahasa Arab. Itu diantara pelajaran hadis ini. Kemudian hadis yang berikutnya. Ya. Qala wa an Abdullah bin Amr bin As an Abi Bakar As-Siddiq, dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum. Ya, maka ini sahabat meriwayatkan hadis dari sahabat yang lain yang lebih tua. Ya. Anhu qala, bahwasanya beliau berkata li Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alimni du'aan ad'u bihi fi salati, wahai Rasulullah, ajarkan padaku doa yang aku bisa baca doa itu di dalam salatku. Ya, maka sahabat Abu Bakar minta doa kepada Nabi, diajari doa. Maka Nabi mengatakan, qala qul, ucapkan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya, Nabi mengatakan, Allahumma inni zalamtu nafsi, ya Allah, sungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, zulman katsira, dengan kezaliman yang besar, yang banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau, ya Allah. Faghfirli, maka ampuni aku, maghfiratan min indik, dengan ampunan darimu, warhamni, dan berikan rahmat padaku, innaka antal ghafurur rahim, sungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Sayang. Ya. Maka hadis ini, ya, memberikan pelajaran juga kepada kita, bahwasanya, ya, termasuk doa yang bisa dibaca setelah tasyahud akhir sebelum salam adalah doa yang diriwayatkan dari sahabat Abu Bakar ini, yang langsung diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diajari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini doa yang sangat luar biasa, pengakuan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala macam dosa-dosa kita. Ya, permohonan ampun kita. Jadi di dalam doa ini doa yang luar biasa. Ya, doa pengakuan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, sungguhnya aku ini adalah hamba-Mu yang zalim. Ya. Disifati oleh Al-Quran, manusia itu zaluman jahula. Banyak zalimnya, banyak bodohnya, itu manusia. Maka kalau kita baca doa ini, kita resapi maknanya, kita akan sadar setiap sholat kita akan mengaku salah di hadapan Allah. Dan
Dan itu akan membuat orang tidak takabur, tidak sombong, tidak gumede ketika hidup di dunia ini. Sadar bahwasanya dia punya Allah yang dia harus pertanggungjawabkan semua aktivitas dalam kehidupannya kepadanya. Ya. Maka ini adalah salah satu doa yang bagus yang bisa dibaca di dalam sholat setelah tasyahud sebelum salam. Baik. Kemudian, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis berikutnya, hadis yang terakhir pada bab ini. Ya. Ini hadis ini disebutkan oleh dari sahabat Sayyidah Aisyah yang mana tentang bacaan dalam rukuk dan sujud. Ya. Jadi ini agak keluar dari tasyahud, tapi beliau sebutkan memang. Taib fa'ala kulli hal kita baca hadis berikutnya ya yang terakhir dalam bab ini. Qala wa an Aisyah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau mengatakan, "Ma shalla Rasulullah, tidaklah salat Rasulullah sallam ba'da an nazalat alaihi, setelah turun ayat kepada beliau, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika sudah turun surat ini, surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Di situ ada perintah dari Allah. Fasabbih, lalu ya atau maka sucikanlah, bertasbihlah, fasabbih bihamdi rabbika, dengan memuji Rabbmu, wastaghfir, dan minta ampun kepadanya. Maka kata Sayyidah Aisyah, setelah ayat ini turun, maka Nabi SAW tidak pernah sholat illa yaqulu fiha, kecuali pasti berdoa di dalamnya, subhanaka rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya, membaca doa itu. Itu apa? Subhanak rabbana, maha suci engkau wahai Rabb kami, bihamdika, dan dengan pujian kepadamu, Allahumma ya Allah, ighfirli, ampuni aku. Maka di dalamnya ada tasbih, tahmid, istighfar. Ada 3. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru, sering, an yaqula, mengatakan, membaca, fi ruku'ihi wa sujudi, dalam rukuk dan sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, membaca doa ini dalam rukuk dan sujud. Ya. Maka hadis ini ya memberikan pelajaran pada kita. Sudah azan apa? Ya, mungkin azan terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan.
Baik, kita lanjutkan. Di antara faedahnya apa? Faedah yang pertama, hadis ini menjadi dalil tentang masalah zikir, rukuk dan sujud di dalam sholat. Ya, masalah zikir, rukuk dan sujud di dalam sholat. Yang menjadi pertanyaan, apa hukumnya membaca zikir dalam rukuk dan sujud di dalam sholat? Maka para ulama menyatakan, para fuqaha menyatakan hukumnya adalah sunnah. Dalam artian ketika orang tidak membaca zikir, ya, rukuk ataupun zikir sujud, ya, maka tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Ya, bahkan juga tidak perlu sujud sahwi, ya, karena dia masuk dalam sunnah hayat, sebagaimana disebutkan oleh para fuqaha. Kemudian yang kedua, di antara bacaan yang bisa dibaca di dalam rukuk, ya, ada beberapa bacaan yang bisa dibaca dalam rukuk. Ya, di antaranya yang pertama adalah hadis ini, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma firli. Ya, ini bisa dibaca. Ini riwayat Bukhari Muslim. Atau misalkan bacaan yang lain yang lebih masyhur, Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Ini dalam riwayat Imam Muslim saja. Ada bacaan yang lain. Ada tambahannya, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya, kalau lafadz ini disebutkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya dengan tambahan wa bihamdi. Kalau dikatakan tambahannya dhaif, wa bihamdihi hukumnya dhaif, maka Imam Nawawi mengatakan, menjawabnya dalam Al-Adhkar, ya, hadis yang dhaif termasuk dalam hal ini adalah hadisnya Abu Dawud itu bolehkan untuk diamalkan dengan syarat dhaifnya tidak parah dan dia bersandar pada hadis yang sahih. Nah, kita tahu bacaan Subhan Rabbil Azim ada hadis yang sahih dalam hal itu. Kemudian juga dhaifnya ini tidak terlalu parah. Oleh karena Imam Nawawi menyebutkan dalam kitabnya Al-Adhkar. Ya, dan ini sudah menjadi kesepakatan para ahli hadis bahwasanya hadis dhaif bisa diamalkan dalam amaliyah sunnah dengan syarat-syaratnya. Ya. Taib. Kemudian di antara yang bisa dibaca juga agak panjang, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azami wa 'asabi. Ada tambahan wa mastaqallat bihi qadamayya lillahi rabbil alamin. Ini hadisnya riwayat Muslim, tambahannya dari Imam Daruqutni, riwayat Daruqutni dan Baihaqi, dan juga bacaan yang lainnya. Kemudian adapun bacaan di dalam sujud. Ya. Pelajaran ketiga, bacaan yang di dalam sujud yang bisa dibaca di antaranya adalah hadis ini juga. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Atau yang kedua, bisa juga dengan bacaan yang masyhur, Subhana rabbiyal a'la. Ya, maka ini riwayatnya Imam Muslim. Bisa juga ditambahi wa bihamdi. Ya, Subhana rabbil a'la wa bihamdi, dan ini riwayatnya Abu Dawud. Ya, bisa juga dengan bacaan yang lain, Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Waruh. Ini dalam riwayatnya Imam Muslim dan seterusnya. Baik. Kemudian ya, di antara pelajaran ya yang bisa dibahas atau bisa diambil dari hadis ini, para ulama membahas apakah diperbolehkan berdoa ketika rukuk dan sujud, ya. Apakah diperbolehkan berdoa di dalam rukuk dan sujud? Ya. Maka para ulama mengatakan kalau sekedar berdoa maka hukum asalnya tidak sampai mengaruhi keabsahan sholat, boleh-boleh saja. Kalau hanya sekedar berdoa, ya. Adapun kalau misalkan membaca Al-Quran, maka ini yang tidak diperbolehkan di dalam ruku ataupun sujud. Karena dalam hadis riwayat Muslim, Nabi menyampaikan, inni nuhitu an aqra Al-Quran raki'an aw sajidan. Aku tidak boleh dilarang membaca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Ataupun kalau membaca doa, maka diperbolehkan. Ketika ruku misalkan baca doa, boleh. Ketika sujud membaca doa, ini juga diperbolehkan. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, kita baca satu bab lagi. Di sini ada hanya 3 hadis, ya. Kita baca dengan sedikit cepat. Maka beliau membuat bab berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala, babul witri, bab salat witir. Meskipun beliau menyebutkan di sini bab salat witir, tapi nanti juga ada isyarat salat sunnah, salat malam yang lainnya. Maka di sini beliau menyebutkan 3 hadis. Hadis yang pertama,
Qala an Abdullah bin Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala, beliau mengatakan, sa'ala rajulun an-nabiyya, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alan mimbar, ketika Nabi sedang berada di atas mimbarnya. Apa yang ditanyakan? Dia mengatakan ma tara fi salatil lail. Dia mengatakan, wahai Nabi, apa pendapatmu ya, atau bagaimana caranya salat malam? Maka Nabi mengatakan, qala masna masna, 2 rakaat 2 rakaat. Fa idza khasyiya ahadukum, lalu jika khawatir salah seorang dari kalian as-subha, masuknya waktu subuh, shalla wahidatan, silakan dia salat 1 rakaat. Fa autarat lahu ma shalla, maka dengan 1 rakaat itu dia sudah mengganjilkan atau mewitirkan salat-salat yang sudah dia lakukan sebelumnya. Wa innahu kana yaqul, dan juga Nabi mengatakan, ij'alu akhir salatikum bil laili witra, jadikanlah akhir salat malam kalian adalah witir. Maka hadis ini memberikan beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, hadis ini menjadi dalil bahwasanya hukum asalnya yang paling afdol salat malam itu dikerjakan 2 rakaat salam dengan 1 tasyahud. 2 rakaat tasyahud akhir salam, 2 rakaat tasyahud akhir salam. Ini yang paling afdol. Karena Nabi SAW menyampaikan masna masna, 2-2. Maksudnya adalah 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Taib. Nah, apakah jika orang melaksanakan salat malam lebih dari 2 rakaat, apakah diperbolehkan menambahi tasyahud? Ya. Apakah diperbolehkan menambahi tasyahud? Ya. Maka para fuqaha menyatakan dianggap boleh menambahi tasyahud. Dianggap boleh menambahi tasyahud. Ya. Tapi dengan syarat, ya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah bahwasanya antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir, ya, harus 2 rakaat. Ya, kalau misalkan jumlah sholat yang akan dia lakukan itu genap. Misalkan ya, sholatnya 6, ya, misalkan sholatnya apa? 6 rakaat. Ya, maka para fuqaha menyampaikan kalau misalkan dia mau bikin 2 kali tasyahud, dianggap sah. Ya. Maka dia nanti duduk tasyahud ketika rakaat yang keempat, tasyahud awal. Kemudian rakaat ke-6 dia tasyahud akhir. Ya, para fuqaha menyatakan diperbolehkan. Ya. Kalau misalkan jumlah rakaatnya itu ganjil dan ini menjadi witir, ya, maka sholat malamnya itu diperbolehkan juga, ya, dengan 2 kali tasyahud. Dalam artian, ya, ini kita berbicara tentang sah atau enggak sah, ya, bukan masalah mana yang afdol gitu. Yang afdol tentu saja 2-2 gitu ya. Ya, dan dianggap sah kalau misalkan jumlahnya witir adalah misalkan 5 rakaat, ya, dengan syarat apa? Syaratnya ketika, ya, tasyahud awal, maka setelahnya langsung tasyahud akhir. Tidak boleh dijeda dengan rakaat yang tidak ada tasyahudnya. Ya, tidak boleh dijeda dengan rakaat yang tidak ada tasyahudnya. Meskipun secara asal yang paling utama adalah 2-2-2 dan seterusnya. Ya. Baik. Hanya saja para fuqaha mengatakan kecuali sholat tarawih. Maka kalau sholat tarawih ini harus 2-2. Ya, harus 2-2 dalam artian 2 rakaat, 1 tasyahud, 1 salam, tidak boleh dirubah. Ya, kenapa para fuqaha menyatakan? Karena sholat tarawih ini, ya, adalah sholat yang disyariatkan, disunnahkan, dikerjakan secara berjamaah. Ya. Maka karena dia dikerjakan secara berjamaah dan disunahkan, maka mirip kondisinya seperti sholat wajib. Maka apa yang dilakukan seperti itu tidak boleh dirubah-rubah lagi. Itu kata para fuqaha. Baik, kemudian pelajaran kedua dari hadis ini. Ya, ketika Nabi SAW menyampaikan, fa idza khasyiya ahadukumus subh shalla wahidah. Jika kalian khawatir masuk subuh, maka salat 1 rakaat. Maka lafaz ini menjadi dalil apa? Bolehnya sholat witir meskipun hanya 1 rakaat. 1 rakaat saja, maka boleh. Ya, dan tidak makruh. Boleh sholat witir 1 rakaat. Hanya saja sebagian fuqaha, ya, sebagian fuqaha seperti yang disebutkan Imam Asy-Syarqawi,
Beliau menyampaikan kalau setiap malamnya bangun cuma sholat 1 rakaat. Bangun cuma sholat 1 rakaat. Ini makruh. Kalau setiap malamnya seperti itu. Cuma 1 rakaat saja setiap malam. Jadi dia nggak sholat tahajud, nggak apa, cuma witir 1 rakaat. Kalau seperti itu terus, maka ini dimakruhkan. Kalau cuma 1 saja. Tapi kalau sekali 2 kali, maka ini tidak ada masalah. Kemudian pelajaran berikutnya yang ketiga, ya, hadis ini menjadi dalil, ya, hadis ini menjadi dalil bahwasanya waktu yang paling afdal untuk salat witir adalah di bagian terakhir malam, di akhir malam. Ya, karena Nabi SAW menyampaikan ij'alu akhir salatikum billaili witro. Jadikan salat malam kalian di akhirnya adalah witir. Maka yang paling bagus adalah yang paling akhir dari malam tersebut. Kemudian pelajaran yang keempat, ya, pelajaran yang keempat, ketika Nabi mengatakan ij'alu akhir salatikum billaili witro, memberikan isyarat, menjadi dalil. Ya, apa dalilnya? Ya, bahwasannya setelah sholat witir atau witir, ya, itu menjadi sholat terakhir. Ya, witir menjadi sholat terakhir. Maka ketika sudah sholat witir, dia tidak mengulang witir. Dia tidak mengulang witir. Karena yang lebih jelas hadis yang lain menyampaikan la witrani fi lailah. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Nah, bagaimana caranya kalau dia sudah sholat witir, terus ingin sholat lagi, misalkan dia witirnya sebelum tidur, terus bangun malam sholat tahajud, maka caranya para fuqaha menyampaikan caranya adalah ya dia sholat tahajud saja, kemudian tidak perlu sholat witir, ya, tidak perlu sholat witir. Taib. Hadis yang kedua, qala wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau mengatakan min kullil laili, setiap malamnya autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat witir, ya, min awalil laili, di awal malam, wa ausatihi, di tengah malam, wa akhirihi, dan di akhir malam, wantaha witruhu, dan selesai witirnya, ila sahari, ketika waktu sahur sebelum subuh. Ya, maka hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Di antaranya apa? Di antaranya pelajaran pertama, hadis ini menjadi dalil termasuk sholat sunnah yang ditekankan untuk dikerjakan. Sunnah muakkadah adalah sholat witir. Kenapa? Karena dalam riwayat ini disebutkan, ya, bahwasanya Nabi SAW setiap malamnya min kullil laili, Nabi selalu sholat witir. Ya, maka ini sunnahan yang hendaknya dikerjakan. Ya, paling tidak kalau kita nggak bisa tahajud, paling tidak apa, sholat witir. Kalau nggak bisa bangun malam, paling tidak sebelum tidur sholat witir. Ya. Tapi kemudian pelajaran kedua dari hadis ini, bahwasanya sholat witir boleh dikerjakan di awal malam, di tengah malam, atau di akhir malam. Waktunya luas. Waktunya apa? Luas. Yang penting waktu masuknya dimulai setelah sholat isya dan berakhir ketika sholat subuh. Ini waktu sholat witir. Jadi kalau sudah selesai sholat isya, maka ini sudah waktunya sholat witir. Tapi kalau belum sholat isya, meskipun sudah malam, maka belum sholat witir. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya, ya, hadis yang terakhir dalam bab ini, hadis yang ketiga. Qala wa an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau mengatakan, kana Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili, salat di malam harinya, thalatha asyrata rakaatan, ya, 13 rakaat, yutiru min dzalika bi khamsin, beliau salat witir, ya, dari dari hal tersebut dengan 5 rakaat. La yajlisu fi syai'in, tidak duduk sama sekali, illa fi akhiriha, kecuali di akhir salat, di akhir rakaat, kecuali di akhir rakaat. Ya. Baik, maka hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Ya. Pelajarannya apa? Di antaranya pelajaran yang pertama, ya, bahwasanya diperbolehkan dalam sholat witir melakukan, ya, sholat hanya dengan sekali salam dan 1 kali tasyahud.
Meskipun apa? Meskipun jumlah rokaatnya lebih dari 1. 3, 5, 7, ya. Semuanya dikerjakan, tidak tasyahud dan tidak salam kecuali di rokaat paling akhir. Jadi nggak ada tasyahud kedua. Ya, tidak ada tasyahud kedua. Nah, ini diperbolehkan. Ini diperbolehkan. Ya. Sebagaimana dalam hadis ini, bahwasanya la yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Ya. Tidak boleh duduk kecuali di bagian akhir saja daripada salat tersebut. Ya, daripada salat tersebut. Ya. Kemudian para fuqaha juga menyampaikan tentang satu pembahasan, ya, masalah berapa jumlah maksimal salat itu boleh diniatkan untuk salat witir. Ya. Para fuqaha menyampaikan, ya, jumlah maksimal yang diperbolehkan diniatkan untuk salat witir adalah 11. Ya, misalkan orang niat salat witir 11 rakaat, ya, maka boleh. Ya, maka apa? Diperbolehkan. Adapun kalau lebih daripada itu maka tidak dianggap salat witir, karena witir maksimal 11. Kalau di sini disebutkan 13, ya 13 itu 5-nya witir. 5-nya apa? Witir. Ya, dan sisanya 8 rakaatnya itu adalah, ya, salat tahajudnya. Baik, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga yang sedikit memberikan manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.